Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program Podcast Antara. Episode kali ini kita kedatangan tamu yaitu Kepala Biro Perpusnas yaitu Ibu Sri Marganingsih. Gimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Mas. Selamat datang Bu di kantor Antara. Yang dulu sempat dekat kantornya Bu. Iya, sekarang kita bergeser sedikit. Nah, Bu Marga, saya manggilnya Bu Marga ya. Siap. Nah, kalau kita berbicara mengenai Perpusnas, bukan Perpusnas salah satu keistimewaannya yang kita miliki yang pemandangannya cukup indah Bu, langsung menghadap Monas dan juga Istana. Dan merupakan faktanya salah satu perpustakaan tertinggi di dunia. Nah, kalau zaman dulu, kalau saya ingat atau asosiasi saya dengan perpustakaan itu buku paket, Bu Marga. Tentunya sekarang harusnya Perpusnas lebih berkembang dan banyak hal berubah mudah-mudahan. Nah, tapi saya pengen tahu nih Bu, sebenarnya ada berapa koleksi sekarang yang dimiliki oleh Perpusnas? Baik, terima kasih Mas Alfud. Perpustakaan Nasional ada di 2 lokasi. Jadi sebelum saya bilang ke berapa koleksi, ada di 2 lokasi. Yang pertama ada di Salemba, sebelah dengan Kemensos. Di sana adalah untuk administrasi, untuk pengolahan buku dan sebagainya. Yang kedua ada di Medan Merdeka Selatan. Ini yang gedung menjadi kebanggaan kita karena 24 lantai ke atas, 3 ke bawah. Ini memang untuk layanan. Jadi untuk masyarakat mendapatkan semua informasi yang ada di Perpustakaan Nasional. Jadi harapan kami teman-teman semua, Sobat Antara, harus wajib hukumnya datang ke perpustakaan di depan Monas. Di seberang Monas itu? Iya. 24 lantai? Iya. Itu isinya buku semua? Buku, tapi yang pasti tempatnya sangat indah untuk selfie-selfie. Iya, karena anak-anak muda sekarang kalau ngelihat saya hashtag di Instagram tuh Perpusnas isinya foto-foto indah memang. Iya, benar. Tapi kalau koleksinya sendiri nih Bu, ngomong-ngomong, Perpustakaan Nasional sekarang ada berapa sih koleksi? Alhamdulillah koleksinya semakin tahun semakin bertambah. Kurang lebih per 2022 data tempat kami ada kurang lebih 7.774.375 eksemplar koleksi. Ini terdiri dari koleksi deposit. Koleksi deposit adalah karena serah simpan cetak KRK sebesar 2.890.000-an. Dan sisanya 4.885 lebih itu adalah layanan yang ada di Marsella. Berarti 7 juta sekian itu tadi berupa buku fisik atau ada mix dengan koleksi digital? Mix semua. Jadi ada serial itu surat kabar, majalah dan sebagainya. Kemudian ada peta, ada monograf, ada audiovisual, kemudian ada e-book, ada buku digital dalam negeri, kemudian ada naskah kuno. Naskah kuno. Nah, naskah kuno nanti ini akan kita bahas lebih detail lagi tapi di pertanyaan yang lain Bu. Tapi saya pengen ragam-ragam koleksinya aja nih Bu. Ketika koleksi ini ternyata sudah mix ya Bu antara digital dan juga fisiknya. Nah, kalau yang tersimpan di Perpusnas yang sekarang di Medan Merdeka Selatan ini, apakah ada terbagi untuk fisiknya berapa persen, kemudian digitalnya berapa persen? Apakah ada infonya? Yang pasti fisik kita semakin lama semakin bertambah karena adanya Undang-Undang 13 tahun 2018 tentang serah simpan cetak rekam dan sudah barang tentu dengan pengadaan kita. Kalau untuk buku digital kita pembelian buku digital kita ada juga dan itu masuk ke platform perpustakaan digital kita. Ada beberapa nanti akan kami sampaikan perpustakaan digital kita apa saja dan bagaimana cara teman-teman bisa bisa memanfaatkan buku digital. Kalau buku cetak sudah belum tentu datang ke perpustakaan di Medan Merdeka Selatan. Gratis kan ya Bu teman-teman kalau mau ke situ? Gratis. Tidak teman-teman biasanya mahasiswa kan suka yang gratisan. Gratis silahkan untuk datang. Apalagi aksesnya sekarang mudah ditempuh ya Bu kalau untuk di Jakarta yang kita tahu. Dan Sabtu Minggu buka sehingga Sabtu Minggu buka ya? Bapak Ibu yang olahraga di Monas, anaknya bisa olahraga sebentar bisa lari ke Perpustakaan Nasional, bisa melihat buku-buku anaknya juga luar biasa. Ada tempat untuk bermain. Jam bukanya Sabtu Minggu apakah ada perbedaan dengan hari biasa? Ada, kalau hari biasa Senin sampai Jumat itu kita sampai jam 8 malam. Tapi kalau Sabtu Minggu kita sampai jam 4. Jam 4 sore. Ya. Tapi jam bukanya sama? Sama dari jam 8. Jam 8. Nah, kita kembali lagi nih Bu mengenai koleksi buku. Kalau dari 7 juta itu tentunya ada buku-buku yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat. Mungkin diantaranya ada koleksi langka lah bisa dibilang. Kadang kan
masyarakat yang pecinta buku ini atau pecinta literasi ini, dia pengen mencari sesuatu tuh kadang susah kalau di toko buku yang terbaru atau di toko buku yang lain. Koleksi langka yang dimiliki Perpusnas apa aja Bu biasanya? Jadi kita ada 12 ribuan lebih. 12.000. Terdiri dari naskah kuno dan koleksi langka lah sama. Nah ini yang seperti kita dulu sekolah tahu apa? Negara Kertagama. Ya. Nah, ada tempat kita. Jadi ada naskah-naskah yang dari lontar, kemudian dari kayak semacam kayak labu, kemudian ada masih tersimpan dengan baik. Nah, ini ada satu buku dari Itali. Bukunya saya nggak bisa begitu jelas judulnya ya karena bahasa Itali. Terzo volume della ini tahun 1556. Nah, ini yang memang langka yang belum masyarakat mengetahui banyak. Ini berisi kumpulan laporan perjalanan para penjajah lautan yang ditulis oleh Raja Katolik Roma Italia. Nah, ini salah satunya isi laporannya yaitu penjajahan yang dilakukan di wilayah Hindia Belanda atau Indonesia. Nah, salah satunya di Indonesia berarti ya? Itu ada laporan, ada ceritanya dan apa yang sebagainya. Dan masih banyak lagi kita koran-koran yang tua yang itu ada 1.600 ada. Silakan masyarakat untuk melihat dan belajar di sana. Contohnya misalnya tadi ada naskah Itali kuno yang ternyata dimiliki oleh Perpusnas di tahun 1500 mungkin. Di zaman itu kita belum rapi lah ya untuk pembukuan dan sebagainya masyarakat. Nah, jika masyarakat pengen membaca itu tentang naskah skrip kuno perjalanan penjelajah tadi itu, apakah bisa dipinjam atau hanya bisa dibaca di Perpusnas ya? Sudah barang tentu kalau naskah kuno yang tahun lama-lama sekali tidak boleh dipinjam. Dibaca, dilihat nanti akan didampingin oleh filolog kita. Oh gitu. Iya, tetap nanti ketemu filolog, apalagi yang sudah 1.500 dan sebagainya, karena itu pasti perawatannya sangat luar biasa dan itu harus ada tingkatan preservasi sampai di enkapsulasi dan sebagainya, sehingga nanti ada filolog kami yang akan mendampingi. Banyak teman-teman kami di Medan Merdeka Selatan yang bisa mendampingi pemustaka untuk bisa melihat, mengetahui isinya dan sebagainya, karena kan bahasanya pasti bahasa yang kayak Sanskerta juga ada itu nanti klasiknya Italia mungkin ya. Yang sekarang aja nggak tahu klasik. Nanti teman-teman ada. Tapi koleksi seperti itu apakah tidak dibuat duplikatnya Bu? Untuk mungkin ada sisi yang ini boleh dibaca secara umum masyarakat gitu atau? Ya sudah barang tentu ada. Ada duplikatnya beberapa ya, karena memang dananya luar biasa ya, kita lakukan duplikat, jadi belum semuanya 12.000 ada duplikatnya. Tetap kita cari prioritas mana yang memang ini perlu untuk duplikat. Ada beberapa yang terutama yang sudah sangat tua ya. Contohnya misalnya tadi ada naskah kuno yang Negara tertulis di daun lontar ya Bu. Kalau nggak salah kan dari Sulawesi ya, Ila Galigo ada. Yang salah satu naskah terpanjang di Indonesia. Itu ada juga. Sepanjang itu? Oh tidak, jadi hanya bagian potongan-potongan dan bagian-bagian lainnya, dan itu juga sudah mendapatkan sebagai warisan dokumen dunia. Yang naskahnya bisa berisikan tentang prosa dan sejarah Sulawesi pada waktu itu ya. Nah, terkait dengan fasilitas dari perpustakaan sendiri Bu, mengingat sekarang kan sudah serba digital ya. Nah, bagaimana teman-teman ini bisa mengakses misalnya koleksi Perpusnas itu, khususnya nih Bu, teman-teman yang ada di daerah. Kan mungkin apakah teman-teman mengiranya bahwa fasilitas dan gedung tinggi mewah itu hanya mudah diakses oleh orang-orang sekitar karena lokasinya di Jakarta. Nah, lalu untuk teman-teman daerah gimana Bu? Jadi sebenarnya kita sudah ada perpustakaan digitalnya, jadi semua masyarakat bisa menjadi anggota melalui online juga. Nah, kalau dia sudah menjadi anggota, sudah mendapatkan nomornya, maka dia bisa berselancar di perpustakaan digital kita. Jadi dari manapun bisa untuk berselancar. Nah, kita ada beberapa layanan kita yang digital seperti iPusnas, kemudian iOS Indonesia One, e-resource, kemudian ada Kastara ini naskah-naskah isinya. Kemudian Bintang Pusnas Edu dan lain-lainnya. Nah, ini kalau sudah menjadi kartu anggota, insya Allah bisa berselancar lah di perpustakaan digital kita. Nah,
yang untuk peminjaman karya cetak ataupun buku-buku yang ada di perpustakaan kita juga ada namanya kartu sakti. Itu adalah kartu anggota yang terintegrasi berdasarkan NIK. Apabila kita sudah kerjasama dengan perpustakaan provinsi atau kabupaten di sana terkait semua masyarakat pemustakaan di sana masuk menjadi kartu anggota, maka dia bisa melihat di aplikasi kita, bisa juga di Indonesia OneSearch. Indonesia OneSearch adalah aplikasi seluruh yang mempunyai perpustakaan di Indonesia itu dia lihat ternyata buku yang dia cari ada di sini nih. Nah, nanti di situ ada kontak personnya bisa dihubungin. Oh, ternyata adanya di Jakarta. Maka bisa dihubungin di Jakarta, nanti bisa apabila ada digitalnya, kita kasih digitalnya. Apabila memang dia sangat membutuhkan cetaknya, bisa nanti. Jadi untuk bisa mengakses fasilitas pinjam meminjam secara tidak langsung tadi untuk teman-teman daerah khususnya. Iya. Langkahnya apa jadi Bu? Apakah harus terdaftar menjadi anggota dulu atau bisa langsung mengakses di aplikasinya iPerpusnas ya tadi? Oh, oke. Kalau iPerpusnas beda lagi ya? itu bisa. Nah, kalau tadi karya cetak dia ingin meminjam dari tempat yang jauh, dia harus jadi anggota dulu. Nah, jadi anggota dulu kan bisa online juga. Betul. Nah, itu urutannya seperti apa Bu? Kalau misalnya nih teman daerah yang, aduh aku pengen menjadi anggota Perpusnas nih biar bisa pinjem, urutan yang harus dilakukan oleh teman-teman pertama kali apa nih Bu? Download. Oke. Download keanggotaan.go.id, keanggotaan Perpusnas. Nah, di situ daftar sebagai anggota Perpusnas. Setelah mendapatkan nomor, itu bisa langsung berselayar. Nah, khusus untuk iPusnas sebenarnya tidak harus jadi anggota pun bisa. Di Android, di smartphone, bisa kita daftar di sana, di Google, di Gmail juga bisa, dan sebagainya. Nanti ada panduannya, bisa kita membaca di iPusnas. Setelah kita download, kita isi formulir dan sebagainya. Iya. Apa yang disiapkan di formulir itu Bu? Apakah ada mungkin NPWP atau apapun? Ya biasalah, nama, jenis kelamin, karena memang untuk data statistik kita juga kan. Jadi berapa banyak yang membaca, laki, perempuan, kan seperti itu. Terus latar belakang pendidikan, karena memang ini data-data ini sangat penting untuk Perpustakaan Nasional untuk menyiapkan kira-kira bahan pustaka apa sih ke depan yang harus kita siapkan. Jadi seperti biasa. Nggak harus foto KTP terus selfie gitu ya Bu? Itu saya kemarin daftar apa itu ya? Pinjol kayaknya. Gitu. Jadi untuk yang bisa mendaftar fasilitas online ini, itu apakah harus teman-teman yang sudah memiliki KTP atau teman-teman yang seusia misalnya anak-anak sekolah dasar ini boleh mendaftar tapi nanti pinjamnya lewat orang tua, seperti apa? Sebenarnya iPusnas kan tidak harus jadi kartu anggota. Kalau mau membaca bisa langsung kan download terus membaca. Nah, buku-buku di sana sudah barang tentu kalau TK nggak bisa membaca kan. Masih dibimbing ya orang tua. Masih dibimbing jadi orang tua. Tapi kalau untuk tingkat SD bisa langsung dia masuk di sana untuk membaca seperti itu. Kalau yang TK dan sebagainya ya harus datang ke Masela. Yuk kita lihat di lantai 7 kita di sana banyak buku-buku dan peraga-peraga mainan untuk teman-teman TK, anak-anakku TK. Oke. Nah, sekarang saya pengen lebih spesifik mengenai aplikasi iPusnas tadi Bu. iPusnas itu apa yang membedakan iPusnas ini dengan fasilitas yang sebelumnya tadi teman-teman hanya bisa membaca yang buku digital ya. Nah, perbedaan lebih detail apa biar teman-teman nih langsung download nih Bu ketika mendapatkan informasi ini. Tapi yang pasti di iPusnas kan kurang lebih 1.500.000 itu ya eksemplar yang ada di tempat kita. Nah, memang kita melihat ada buku-buku yang sangat diminati masyarakat. Nah, biasanya buku-buku yang diminatin ini kalau kita sudah masuk situ, kita mau membaca harus antre. Betul. Harus antre. Jadi kita masuk ternyata kita antrian ke berapa, ke hari berapa nanti semua ada di situ. Jadi itu pun menjadi bahan masukan kami untuk kalau gitu memang buku ini diminati masyarakat buat evaluasi kami sehingga yang banyak antri biasanya kita tambah untuk koleksinya ditambah ya. Untuk membacanya. Kalau tadinya hanya satu judul 10 yang bisa baca, ini karena banyak ya bisa 20 dan sebagainya. Berarti iPusnas itu bisa kita pahami bahwa itu untuk mengetahui satu koleksinya di Perpusnas apa aja, dan kalau mau fasilitas peminjam online
bisa melalui iPusnas itu. Iya, ini bisa. Langsung baca. Jadi langsung baca di HP-nya. Kalau untuk yang ternyata bukunya masih berupa fisik seperti apa, Bu? Ya, kita harus datang ke perpustakaan untuk membaca di sana. Kalau memang buku itu kan seperti naskah-naskah itu sudah kita alih mediakan, maka dia masuk di Kastara. Kasana Naskah Nusantara. Itu ada semua di situ yang sudah kita alih mediakan. Oke. Nah, sekarang saya lebih pengen bertanya nih tentang opini Bu Marga ini. Mengingat di Indonesia ini dalam beberapa catatan ketertarikan membaca ini masih rendah, Bu. Nah, menurut Bu Marga seperti apa sebagai yang menaungi lah di Perpusnas ini? Ketertarikan atau minat ya, minat baca masih rendah. Tapi kalau menurut hemat saya nih, bahwa minat baca di setiap diri manusia itu sebenarnya tidak rendah. Karena kita tahu di Al-Quran kan ditulis Iqra, membaca. Sehingga memang setiap manusia, setiap makhluk hidup itu mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kompetensi, untuk ingin mengetahui segalanya melalui membaca. Nah, permasalahannya rendah tidaknya itu kalau kita lihat harus sesuai dengan minat. Jadi kalau salah langsung contohnya aja ya Mas. Jadi kalau seorang supir dia masih kerja Grab dan sebagainya, tiba-tiba ada sebuah buku terkait bagaimana mudah mengganti oli, minat dia tinggi apa enggak? Pasti dia akan berminat. Nah, itu juga seperti itu. Terus di penduduk pertanian. Nah, kalau nanti ada buku yang murah, bergambar, implementatif terkait dengan bagaimana panen pohon pisang yang benar dan baik sehingga pisang itu memang benar-benar masak. Dengan buku yang gampang diimplementasikan, minatnya pasti tinggi. Nah, makanya ini menjadi tugas kita di pemerintahan, bagaimana kita menyediakan bahan pustaka yang menjadi minat masyarakat. Gitu loh. Nah, kalau itu tersedia, maka saya yakin masyarakat semua, nggak hanya di Indonesia, pasti minat bacanya akan tinggi. Itu harapan kami, sehingga memang Kepala Perpustakaan Nasional kami sering melakukan sosialisasi ataupun ketemu dengan perguruan tinggi di berbagai daerah. Beliau tuh sering mengatakan bahwa kalau kita lihat perguruan tinggi itu kan mengeluarkan buku-buku tebel-tebel. Betul. Buku tebel-tebel. Padahal sebenarnya masyarakat itu pengennya ya buku yang simple. Saya yakin pasti seperti IPIP mengetahui teknik-teknik untuk menulis yang efisien dan panen pohon pisang yang mudah. Betul. Itu pasti ada. Nah, memang kita mendorong, ayolah teman-teman perguruan tinggi untuk menciptakan buku-buku yang implementatif yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti masyarakat di laut, pasti dia senang kalau dapat buku yang murah 10 lembar, ada gambarnya tentang mengeringkan ikan teri yang tidak jamuran, yang awet. Itu pasti minat dia akan tinggi. Betul. Jadi menurut hemat kami ya seperti itu. Dan kalau kita lihat dari beberapa penelitian, ya contohnya diteliti di NTT, buku nggak ada, gimana bisa minatnya tinggi? Betul. Ya, kalau bukunya ada, saya yakin orang kita aja kalau bawa anak kita di Gramedia, ntar sampai kasir, udah ya Dik, 3 buku aja dulu. Iya. Kan seperti itu. Sebenarnya ada keinginan belinya banyak. Iya, dan keinginan membacanya ada. Nah, itu kita di bagian pemerintah ini memang, dan penerbit dan sebagainya, memang satu tantangan kita bagaimana kita bisa menghadirkan buku-buku yang diminati oleh masyarakat kita. Dan yang murah, terjangkau. Sehingga barangkali supir-supir Gojek kalau dia nganter itu dia baca buku tentang itu ganti oli, kemudian busi yang bagaimana rusak, sehingga dia pada saatnya nanti bisa menghasilkan barang jasa. Jadi dia bisa mempunyai bengkel sendiri dan sebagainya. Itu kan harapan kita semuanya. Tapi bagaimana cara istilahnya menggait banyak instansi untuk ya kita bareng-bareng agar minat baca masyarakat ini naik gitu. Ya, salah satunya dengan program kita transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ini adalah mendorong masyarakat untuk berinovasi, berkreativitas di perpustakaan terdekat dengan kemampuan di daerah dia. Jadi kayak Sumatera Barat, ternyata nanti bisa dilihat di YouTube-nya Perpusnas ya, terkait dengan yang menerima manfaat, dampak-dampak mereka, bahwa contohnya Sumatera Barat di sana ada Labusi yang ternyata setelah ada pelatihan dengan beberapa stakeholder, dengan beberapa kemitraan kita di bawah, Labusi bisa buat sabun,
bisa buat dodol, bisa buat keripik dan sebagainya lah. Inilah yang kita dorong ke masyarakat untuk belajar di perpustakaan dengan buku-buku ilmu terapan yang tadi saya katakan, sehingga dia bisa berdiri di atas kaki dia sendiri dan dia bisa sejahtera. Itu harapan kami. Jadi kita tidak hanya setumpukan buku dan perpustakaan digital, kita juga bagaimana mendekatkan akses informasi yang kita punya di perpustakaan ini kepada masyarakat. Nah, salah satunya program transformasi perpustakaan digital, kemudian akses-akses yang memudahkan semua masyarakat untuk mencari informasi, untuk mendapatkan informasi. Iya. Saya masih penasaran Ibu sebenarnya mengenai manfaat-manfaat menjadi anggota Perpusnas. Mengingat sebenarnya kan ini gratis ya Bu. Harusnya kan masyarakat itu lebih bisa memanfaatkan. Nah, sebenarnya teman-teman kalau mau mengakses keanggotaan tadi itu, yang pertama itu di mana? Agar bisa masuk menjadi anggota Perpusnas. Kedua, manfaat yang bisa didapat selain bisa mengakses yang digital, apakah ada manfaat lain? Mungkin bisa ketika pas berkunjung ke Jakarta bisa main tinggal masuk menunjukkan ini, atau harus dicetak kartunya nanti seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau untuk jadi anggota perpustakaan bisa datang langsung sih di lantai 2, ketemu petugas, nanti ngisi formulir dalam waktu 2 detik bisa langsung jadi. Oh iya dong, kan hanya di foto klik langsung jadi. Iya. Itu ada testimoni Pak Jokowi. Kemudian kalau memang belum sempat datang ke perpustakaan, bisa langsung melalui internet, ketik aja ke anggotaan.perpusnat.go.id. Nanti masuk, ada nama dan sebagainya. Itu juga cepat sekali, kita mau verifikasi langsung bisa mendapatkan nomor kartu anggota. Nah, kalau manfaatnya nanti yang melalui internet itu nanti bisa datang kapan-kapan ke Marcella untuk cetak kartu, bisa. Oh, bisa dicetak ya? Bisa. Ada biayanya Bu? Tidak, semuanya gratis. Bisa dicetak untuk nambah-nambahin isi dompet kartunya. Biar tebel ya. Kalau dompet saya kan tipis. Nah, kalau untuk manfaatnya sudah barang tentu, kami bisa memberikan manfaat seperti sarana penelusuran, kartu katalog. Jadi kita bisa lihat ke opak kita, nanti di sana kira-kira buku apa yang dicari, adanya di mana bukunya, di lantai berapa dan sebagainya. Nanti ketemu petugasnya langsung akan mendapatkan bukunya. Kita ada juga di Marcella itu yang kalau kita di lantai 9 bukunya ada di 12, nanti bisa terkirim ke tempat kita duduk di mana. Kemudian sudah barang tentu sarana ruang baca kita banyak di Marcella, ruang diskusi juga ada. Ini semua bisa dia masuk akses ke dari lantai bawah sampai 24. Kemudian bisa mesan koleksi yang akan dia baca. Khusus pada saat itu nanti ketemu petugas ini judul ini nanti akan diantar buku yang kita cari. Kemudian juga bisa pembuatan reproduksi koleksi baik dalam bentuk mikro maupun digital. Tapi ini memang ada biaya sesuai peraturan perundangan. Berapa Bu biayanya itu? Saya belum beda-beda untuk mikro digital dan biasanya akan ditanya ini juga untuk apa. Kita kan juga tetap harus melihat buku-buku itu akan digunakan untuk apa. Jadi sesuai aturan. Kemudian bisa mengikuti seleksi dan kompetensi dalam pemilihan pengunjung Perpusnas terbaik. Ada itu. Pengunjung terbaik? Ada. Apa yang dinilai Bu? Apakah kostum? Oh tidak. Kalau saya langsung saya maksimalin nih ke sana. Tidak, barangkali ada beberapa kriteria dia mungkin kerajinan kerajinan tingkat dia membaca. Membaca bagaimana dia membawa dirinya di sana. Dan juga ada kalau untuk anak-anak tuh seperti bank. Jadi kalau dia baca nanti dia lapor petugasnya, saya udah baca buku ini, dan nanti kalau sudah banyak nanti akan ada hadiahnya. Dapat poin. Oke. Ini salah satu campaign ya Bu untuk mengajak anak-anak ini. Ya, untuk mau datang ke perpustakaan. Tapi alhamdulillah penuh terus sekarang perpustakaan. Penuh. Kemudian bisa mengikuti bimbingan dan penyuluhan tentang perpustakaan nasional, dan alhamdulillah memang dari ke hari kunjungan kita meningkat karena memang kita juga mengajak guru-guru bahasa Indonesia, anak-anak sekolah untuk kalau main ke Monas ya jangan lupa lah ke seberangnya Perpustakaan Nasional seberangnya, bisa jalan-jalan, bisa melihat ada koleksi untuk anak-anak dan sebagainya. Kira-kira setiap kalau pas kayak gini nih musim-musim nggak ada ulangan ya anak-anak itu sehari bisa 2, 3 sampai 5
kunjungan-kunjungan dari sekolah. Berarti kunjungan sekolah kalau mau istilahnya studi tour ya, studi tour di Perpusnas itu berbayar atau enggak, Bu? Tidak, berkirim surat aja. Surat aja ya? Iya, karena kan memang nanti harus ada pemandunya, di mana tempatnya, gitu dan sebagainya. Dan itu boleh kapan aja ya jadwalnya. Yang penting daftar dulu untuk dilihat waktunya ya, apakah Perpusnas ya, kalau kepenuhan dijadwalkan, dijadwalkan gitu. Oke. Terus apa lagi Bu yang mungkin belum disampaikan mengenai manfaatnya? Baik, kan tadi saya katakan kita punya yang layanan daring ya. Kita punya Indonesia OneSet, itu merupakan portal informasi koleksi perpustakaan, museum dan arsip yang tersedia di seluruh Indonesia. Ini sudah ada 19.121 institusi yang tergabung. Nah, ini juga koleksi yang tergabung kurang lebih 12 jutaan entry. Lain tadi saya katakan kalau nanti sudah bisa masuk ke Indonesia OneSet, bukunya ada di perpustakaan mana nih? Oh, ternyata ada di Semarang nih bukunya, maka nanti bisa menghubungi pustakawan ataupun teman-teman yang ada di Semarang. Kemudian kita juga ada Kastara, Kasanah Pustaka Nusantara. Nah, ini memuat hasil digitalisasi koleksi naskah kuno, koleksi langka, buku, majalah, surat kabar, foto, peta dan lukisan. Nah, itu bisa dilihat juga di aplikasi ini. Kemudian kita ada e-resources, itu menyediakan sumber rujukan akademi dari berbagai penerbit dalam dan luar negeri. Nah, ini yang perguruan tinggi. Seperti jurnal ilmiah, buku, teks digital. Nah, ini semua secara gratis dan bisa juga mengajukan bahwa ternyata kita udah langganan dengan beberapa vendor. Ternyata ada orang hukum nih, kurang dong yang ini ada nih, itu bisa nanti by pesan ke kami, nanti tahun depan akan kita untuk melakukan pembelian. Silakan. Kemudian kita juga ada iPusnas yang tadi saya katakan di Android dan ada yang satu baru diluncurkan adalah Bintang Pusnas Edu. Apa itu, Bu? Ini adalah platform aplikasi yang dibuat dalam rangka peningkatan akses dan konten digital perpustakaan sekolah madrasah. Jadi isinya untuk perguruan tinggi sendiri, buku-buku gitu yang terkait dengan pendidikan. Jadi dari tingkat SD sampai perguruan tinggi ini ada semua di Bintang Pusnas Edu. Kemudian kita juga ada di digital kita ya, bisa tanya pustakawan dan diseminasi informasi. Nah, tanya pustakawan ini ada layanan yang membantu pemustaka menemukan informasi yang dibutuhkan. Jadi dia butuh apa, nanti kan ada di aplikasi kita tanya pustakawan, nanti pustakawan yang akan memberikan arahan masukan. Itu sebenarnya fungsi pustakawan ya. Kemudian juga ada layanan diseminasi informasi, adalah layanan yang menyebarkan informasi terpilih yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan pengguna melalui sebuah media kepada pengguna tersebut. Ini juga ada nanti kalau dilihat layanan diseminasi informasi, kita butuh apa? Oh, tentang ini nanti akan diberikan. Kemudian juga ada layanan kunjungan dan tur perpustakaan. Kemudian ada layanan bimbingan pemustaka dan literasi informasi. Ini yang ada di Perpustakaan Nasional. Nah, kalau untuk layanan di tempat nih, ini yang banyak, ini ada 20 layanan. 20 layanan, apa aja itu, Bu? Ada Geraha Literasi dan Galeri Kepresidenan, itu yang di depan tuh. Yang kayak gedung-gedung lama kuno itu. Kemudian kita ada loker penitipan tas, jadi kan tetap tidak boleh bawa tas ya. Terus kemudian ada ajungan pengembalian mandiri. Jadi kalau ada buku yang memang beberapa lantai boleh dipinjam dan nanti pas pengembaliannya bisa di situ tuh 24 jam. Kayak ATM ya, Bu, tapi APM nih, APM pengembalian. APM benar. Kemudian ada layanan keanggotaan, kemudian ada layanan informasi dan pengaduan, kemudian ada layanan penelusuran informasi dan fasilitas peneliti. Fasilitas peneliti. Jadi ada ruangan-ruangan, nanti bisa didampingi pustakawan kita. Itu dia butuh apa. Khusus teman-teman yang pengen meneliti ya, maksudnya meneliti dalam arti itu dia mencari literasi atau meneliti objek buku di situ. Ya, semua peneliti. Semua peneliti kalau dia membutuhkan referensi buku-buku yang ada di tempat kami bisa nanti berdiskusi dengan pustakawan kita. Oh, ini ada di sini dan sebagainya. Peneliti berarti bisa ketika dia skripsi atau tesis seperti itu sama ya? Sama, silakan. Kemudian juga ada layanan koleksi PBB, layanan pameran,
layanan anak, layanan lansia dan disabilitas itu juga ada. Kalau disabilitas nih apa aja Bu layanannya? Ya. Mungkin bisa teman-teman yang disabilitas kalau mengetahui informasi ini dia akan semakin yakin untuk ke Perpusnas gitu. Ada di sana, ada nanti pembimbing kita yang memang dia juga bisa banyak. Oh ada, oke. Ada petugas-petugas kami ada yang memang dia mampu seperti baca braille dan sebagainya. Nanti untuk komputer yang sekarang udah itu ya. Nah itu nanti ada petugas kami siap untuk teman-teman disabilitas datang ke Perpustakaan Nasional. Tuh, buat teman-teman yang ingin mendapatkan layanan dalam konteks lebih karena ada kekurangan dan sebagainya, jangan khawatir, Perpusnas ternyata memiliki fasilitas itu. Ada kursi dorong sebagainya, ada semua lengkap. Kemudian ada layanan audiovisual, ada layanan studio musik dan radio. Studio musik? Buat main band? Ada, gamelan Nanti juga ada. saya ke sana. Niatnya nggak baca. Nggak apa-apa. Baca not balok sih Bu. Ya, tapi lama-lama nanti kita tarik kan untuk baca di seberangnya kan seperti itu. Kemudian ada layanan naskah Nusantara, layanan koleksi monograf tertutup. Apa itu Bu? Memang yang buku-buku yang tidak boleh dibawa. Oh, oke. Ini biasanya buku-buku yang memiliki ini ya, nilai perawatan tertentu ya. Kemudian ada layanan buku langka, kemudian layanan koleksi rujukan dan ilmu perpustakaan, layanan foto, peta dan lukisan. Jadi kita ada peta yang kebalik ya, Sumatera kebalik dan sebagainya. Silahkan datang ke sana. Kemudian ada layanan multimedia, layanan monograf terbuka, layanan majalah terjilid dan layanan koleksi budaya Nusantara. Jadi monggo silahkan teman-teman semua untuk datang ke perpustakaan dan memakai semua fasilitas yang ada di sana. Ternyata banyak juga Bu. Saya bahkan baru tahu loh kalau ternyata memiliki fasilitas sebanyak itu. Ada fasilitas teater juga loh, teater kita paling bagus. Teater? Iya, lantai 2. Untuk menggunakan fasilitas itu apakah ada syarat tertentu Bu atau ada biaya tertentu? Kalau untuk biaya sampai sekarang memang belum karena kita walaupun barangkali dari Kementerian Keuangan juga sudah mensyaratkan apakah ini harus masuk PNBP atau tidak, tapi untuk saat ini masih tidak berbayar untuk apalagi terkait untuk pendidikan ya. Iya. Jadi jangan buat untuk nonton film. Jadi terkait untuk bidang pendidikan masih kita lakukan gratis dan silahkan. Oke. Menghubungi karena memang setengah tahun sebelumnya biasanya udah penuh ini. Setengah tahun udah penuh ruangan udah penuh, itu. Karena berarti tiap hari ada yang memakai. Ada. Wow, cukup banyak juga ya sebenarnya masyarakat ini yang pengen memanfaatkan fasilitas Perpusnas untuk belajar ilmu dan sebagainya. Iya. Kalau untuk fasilitas yang lain misalnya kayak yang buku langka dan sebagainya itu apakah harus konfirmasi dulu sebelumnya atau ketika datang bisa langsung mengakses ke bisa langsung, tetapi karena ini kalau di buku langka itu tidak serta-merta pemustaka datang ambil bukunya tidak. Iya, jadi ada ruangan sendiri yang terpisah antara koleksinya dengan bacanya. Nah, nanti menghubungi pustaka di sana, kira-kira apa yang mau dia lihat atau dia baca, nanti akan dipandu oleh para pustakawan yang ada di sana. Jadi soalnya kan kadang teman-teman kalau lagi ngerjain tesis atau skripsi, dia butuh silabus yang dari satu buku paling cuma 3-4 lembar. Iya. Tapi kan kalau nggak nemu kan cukup merepotkan. Nah, tapi ternyata ada fasilitas dari pustakawan yang membantu ya untuk mempermudah teman-teman untuk mencari sari buku tertentu yang sedang dia cari. Ternyata cukup menarik ya Bu untuk dikunjungi Perpusnas ini. Kalau secara fasilitas lain yang sering dikunjungi sama masyarakat apa Bu Perpusnas? Kan biasanya bagaimana cara menarik minat masyarakat untuk bisa Perpusnas tuh dikasih tempat-tempat menarik dulu nih. Di Perpusnas apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sebelum dia mungkin pada akhirnya meminjam atau membaca buku gitu. Siap. Jadi yang paling menarik kalau menurut saya nih, kalau datang ke Perpusnas harus tetap mampir ke lantai 24, lantai tertinggi. Di sana memang ada kayak semacam kita bisa melihat Monas langsung, tapi di belakangnya juga ada buku-buku juga nih. Jadi kalau mau itu juga ada buku, tapi ada yang kita satu koridor gitu, kita bisa melihat Monas dengan cantik sekali dari atas. Tidak kalah kok dengan Menara Eiffel di Paris. Kalau dilihat dari meskipun saya juga belum pernah ke sana, Bu. Kalau dilihat dari lantai 24 luar biasa, cantik sekali Indonesia kita. Jadi salah satu cara untuk membuat masyarakat untuk
setidaknya mendekati buku atau literasi itu salah satu fasilitasnya, Ibu. Ya. Apakah ada yang lain, Bu? Mungkin ternyata takut ketinggian nih. Nah, apakah ada lantai lain yang menarik untuk dikunjungi? Ada, insya Allah ada. Kita di lantai 20-21 itu ada semacam tangga yang menghubungkan satu lantai dengan lantai lainnya. Nah, itu juga cantik, bisa dilihat di situ. Kemudian yang di Geraha Literasi yang depan ini, nah itu kayak ya kayak arah-arah museum di situ yang estetis banget lah pokoknya. Kalau masuk nanti ada bisa sepeda, kita naik sepeda kita bisa lihat gambar di depannya kayak benar kita di situ dan sebagainya. Ada beberapa hal yang di halaman depan itu namanya cagar budaya juga sih. Itu sangat cantik sekali. Berarti nggak boleh diubah ya tempatnya dan sebagainya. Iya, karena udah dilindungi. Nah, terus saya pengen lanjut mengenai pertanyaan bahwa terakhir kan Perpusnas sering mensosialisikan informasi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial. Nah, ini sebenarnya maksudnya seperti apa, Bu, ketika Perpusnas ternyata sering mensosialisikan transformasi perpustakaan gitu? Baik, jadi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional yang melibatkan pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota, kemudian pemerintah desa sampai kelurahan untuk mengembangkan fungsi dan peran perpustakaan dalam memberikan pelayanan sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Nah, pengguna perpustakaan ini kita arahkan bahwa perpustakaan itu menjadi ruang terbuka untuk belajar berbagai pengalaman dan berinovasi meningkatkan kesejahteraan. Dan TPBIS ini dimulai tahun 2018 dan sampai saat ini penerima dampak program ini sebanyak 2 juta orang. 2 juta? 2 juta orang masyarakat termarginalkan penerima dampak di 3.000 desa. Nah, kalau kita lihat desa kita sangat banyak sekali, lebih dari 60.000 desa, kita baru 3.000. Jadi ini adalah sebenarnya kegiatan stimulan yang bisa dilakukan oleh semua kementerian lembaga bersama-sama dengan kita untuk segera bisa semua desa terkena lah program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Karena memang program ini adalah mendorong sekelompok masyarakat untuk berkreasi, berinovasi di perpustakaan terdekatnya. Nah, di sini nanti akan ada pelatihan bagaimana dia caranya banyaklah mengedukasi masyarakat itu untuk bagaimana sih berkoordinasi dengan koperasi. Kalau memang di sana itu memang ada konten lokal yang bisa dikembangkan. Kemudian bagaimana sih untuk menjual secara digital marketing dan sebagainya, itu adanya pelatihan di perpustakaan dengan kemitraan beberapa ini. Dan alhamdulillah nih kabar yang baik sekali, pada tahun ini nanti bulan November kita ada semacam menjadi topik dalam organisasi internasional oleh Colombo Plan. Ini bulan November nanti ada 10 negara akan dibawa Colombo Plan ke Perpustakaan Nasional untuk belajar terkait dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini. Bagaimana kita memberdayakan masyarakat di perpustakaan desa dan kabupaten. Berarti perpustakaan kita menjadi rujukan? Ya, rujukan, studi banding dan studi tiru barangkali nantinya ke depan. Iya, wow, cukup luar biasa ya untuk skala internasional, Ibu. Iya, dan itu memang nanti akan 3 tahun kegiatan ini, sehingga nantinya memang kita menginginkan negara-negara bisa negara berkembang itu untuk mengimplementasi atau menirulah program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini. Cukup menarik, Bu, informasinya, Bu. Baik, Bu, ternyata Colombo Plan memberikan dampak yang cukup baik bagi Perpusnas, di mana Perpusnas mendapatkan istilahnya komunitas yang saling mendukung lah, dan bahkan menjadi rujukan bagi dunia internasional untuk sebagai perpustakaan. Tapi selain itu saya dengar juga Perpusnas memberikan penghargaan yang diberikan, penghargaannya kalau nggak salah kan tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Nah, yang diberikan Perpusnas kepada masyarakat. Nah, ini sebenarnya maksudnya apa sih, Bu? Baik, SSKCKR atau serah simpan karya cetak karya rekam ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 90 itu yang dulu. Sekarang sudah ada perbaikan menjadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018. Nah, di sini memang salah satu roh daripada SSKCKR ini adalah memberikan penghargaan kepada perorangan penerbit yang
melaksanakan kewajiban menyerahkan karya-karya yang dihasilkan. Oh gitu. Ya, nah, Oke. menyerahkan karya yang dihasilkan kepada perusahaan untuk apa sih? Untuk dilestarikan selama-lamanya. Seperti itu. Jadi kami mengapresiasi masyarakat ataupun penerbit yang memang sudah melaksanakan kewajiban itu. Walaupun kita lihat kalau kita lihat kewajiban gitu ya, kewajiban padahal sebenarnya kalau esensinya kita lihat bahwa ini adalah hak seorang masyarakat perorangan penerbit yang menghasilkan karya untuk negara ini, untuk peradaban bangsa ini. Karena kita tahu tinggi rendahnya suatu peradaban bangsa ditentukan salah satunya adalah dengan berapa banyak sih masyarakat ini menghasilkan karya-karya untuk bangsa ini. Jadi ini adalah hak dari teman-teman yang sudah menghasilkan karya untuk disimpan, dilestarikan di perpustakaan nasional. Nah ini jadi pertanyaan saya nih, apakah antara yang menghasilkan, antara kan menghasilkan karya. Betul, karya jurnalistik. Iya, karya jurnalistik, kemudian karya ya seperti ini digital ya untuk peradaban bangsa, apakah sudah menyerahkan ke perpustakaan nasional sesuai dengan undang-undang ini? Kok dilempar ke saya ya? Saya jauh gimana ini ya? Harusnya sudah sih Bu. Meskipun saya kalau saya pahami kita juga memiliki udah berupa database ya. Kalaupun memang mau diserahkan atau nanti proses seperti apa, harusnya ini hal yang mudah dan saya pikir ini bukan hal yang rahasia juga ketika memang informasi publik kan sebenarnya jurnalistik. Dan jangan itu ya, di undang-undang kami yang SSKCKR ini sebenarnya itu dilestarikan dan tidak disebarluaskan, tidak dilayankan, tetapi didayagunakan. Jadi apabila masyarakat atau pemustaka membutuhkan suatu informasi atau suatu buku ternyata adanya di SSKCKR atau di koleksi deposit, maka dia boleh melihat dan meminjam. Jadi tidak terbuka semua orang bisa lihat. Jadi memang kita lestarikan, tujuan esensinya adalah untuk dilestarikan selama-lamanya. Nah, tadi dikatakan antara sudah punya nih penyimpanannya. Nah, kalau pemerintah hadir melalui perpustakaan dan ini menjadi cawang-cawang atau penyimpanan yang lain, kalau suatu saat di antara ada apa-apa, kan sudah ada backupnya di Perpusnas. Betul. Nah, untuk itu memang kami menghimbau, ya itu tadi, seperti antara yang sudah menghasilkan karya anak bangsa, sebaiknya diserahkan di Perpustakaan Nasional. Jadi di antara tersimpan, di Perpusnas tersimpan. Betul. Dan ya kami sampaikan bahwa Perpustakaan Nasional ya harus menyimpan selama-lamanya, tidak hanya 20 tahun, 30 tahun, tidak. Selama negara ini ada, selama pemerintah mengamanatkan kepada Perpustakaan Nasional untuk melakukan pelestarian ini, maka Perpustakaan Nasional harus menyimpan selamanya. Berarti karyanya itu bisa dalam bentuk apa saja ya Bu? Maksudnya dalam arti bukan ada batasan tertentu gitu? Ada batasan tertentu yang memang harus disimpan dan sebagainya. Tapi yang pasti ada karya cetak, ada karya digital. Itu memang yang harus diserahkan. Jadi ada satu cerita nih, staf saya. Dia coba cek deh karya-karya yang sudah kita terima. Dicek ternyata di situ ada 19 karya bapaknya. Yang diserahkan oleh penerbit. Bapaknya aja setelah dikasih tahu, lah kok lengkap ya semua ada di sana, padahal dia juga tidak menyimpan. Nah itulah salah satu gunanya untuk dilestarikan selama-lamanya untuk generasi yang akan datang. Termasuk karya jurnalistik yang mungkin terbit secara online maupun cetak ya? Iya, dulu surat kabar tuh yang tercetak harus juga diserahkan. Harusnya seperti itu. Dan ini fasilitas berbayar atau tidak? Tidak. Jadi harus kalau di undang-undang biasanya tulisan kewajiban gitu ya Mas ya. Padahal sebenarnya itu adalah hak mereka yang menghasilkan karya anak bangsa itu untuk disimpankan, dilestarikan di pemerintah kita, di perpustakaan. Sehingga pada saatnya nanti kalau ada juga nih satu cerita penerbit Obor ini malah ceritanya. Dia pernah nyerahkan tahun 90-an, tahun 2000 dia butuh untuk reproduksi, dia sudah nggak nyimpan, datanglah ke Perpusnas untuk pinjam, kemudian ada izinnya lah ya untuk pinjam, kemudian dia pakai, dia kembalikan lagi. Oh, ternyata fasilitas itu ada ya Bu untuk istilahnya merapikan ya data-data tertentu khususnya. Iya, makanya itu saya tanya, ayo antara semua karya yang dihasilkan, simpanlah, saya nggak bilang kewajiban, simpanlah sebagai hak Anda untuk disimpan ke negara kita di perpustakaan nasional. Ada batasan tahun-tahun tertentu nggak Bu? Atau tidak. Untuk semua boleh ya? Boleh. Dan itu bisa
Karya foto juga mungkin? Iya, foto juga. Silahkan cukup menarik nanti. Bu, karena ini saya pernah ngalamin Bu kasusnya ketika beberapa tahun lalu saya mendapat tugas untuk menulis sebuah artikel. Yang ternyata kasus itu kasus yang sangat lama sekali, bahkan mungkin sebelum saya jadi wartawan. Iya. Tahun 19 sekian lah, yang mungkin tabloidnya itu mungkin udah nggak terbit. Iya. Ternyata saya mencarinya cukup susah ketika mencari background latar belakang dulu kasusnya gimana ya, dan ternyata kasus itu sempat naik lagi waktu itu, dan ternyata kalau ada fasilitas seperti ini, saya tahu harus kemana gitu. Iya. Dan ya itu tadi harus dilestarikan. Kalau saya bilang tidak kewajiban harus tapi dilestarikanlah di perpustakaan. Jadi pada saat yang nanti kita membutuhkan kita ada. Semakin banyak yang menyimpan ya, di antara nyimpan, di kita nyimpan itu kan semakin baiklah, apalagi zaman digital sekarang ya. Tiba-tiba korup hilang data dan sebagainya. Nah, itu sudah ada cadangan kan seperti itu. Nanti bisa saling kita. Tapi untuk masyarakat apakah juga boleh Bu istilahnya melihat data itu, atau memang hanya boleh yang menyerahkan saja? Sebenarnya masyarakat bisa apabila memang dia ada kepentingan, tidak serta-merta dong semua orang di data mau ini dan sebagainya, tidak. Serta-merta memang dia sangat membutuhkan untuk penelitian dan untuk sebagainya, dan dia ingin mengetahui apakah di deposit kalau kita sebutkan ya, itu ada, ya monggo silahkan. Tapi kalau untuk penerbit atau perorangan yang menyerahkan, mau melihat buku saya masih ada Bapak, masih bisa. Kita nanti bisa di lantai 7 teman-teman yang. Berarti secara tidak langsung yang diserahkan itu lebih baik sifatnya bukan data rahasia ya? Atau seperti apa Bu? Kalau perpustakaan itu biasanya bahan perpustakaan yang bisa peruntukan untuk umum. Umum ya? Jadi kayak hasil dari BPK, POBIN dan sebagainya tidak diserahkan kepada kami. Takutnya pengen nyerahin buku tabungan saya ke sana dicatat. Nggak ada juga Bu isinya. Iya, ternyata udah 00 semua juga sama ini aja. 0. 10 tahun lalu juga 0. Sekarang masih 0. Nah, berarti istilahnya masyarakat yang mengetahui fasilitas ini mungkin ya, secara pribadi kalau saya kan pernah mengerjakan beberapa penelitian, pengen menyimpan data itu bisa ya. Dan mungkin itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lain ketika untuk menjadi rujukan. Nah, kalau dari Perpusnas sendiri Bu, apa Bu harapan dari kebijakan atau sistem ini yang khususnya SSK CKR ini? Harapan kami itu tadi, apa yang dihasilkan oleh masyarakat itu adalah jejak-jejak peradaban bangsa ini. Jangan sampai kita membuang satu jejak. Jadi kalau kita lihat ini piramid ini untuk maju ke atas. Ini semua itu adalah hasil-hasil karya anak bangsa. Jangan sampai ada yang bolong atau yang lubang sehingga tidak bisa berdiri kokoh, dan takutnya juga nantinya jangan sampai anak-anak cucu kita mencari data-data antara ke luar negeri. Betul. Jangan sampai. Jadi jangan generasi kita kalau sekarang kan banyak ya buku-buku dulu naskah-naskah yang dibawa ke London, ke Belanda itu kan pada zaman penjajahan, tapi jangan sampai sekarang ini nanti semua hasil karya anak bangsa ini kita mencarinya ke luar negeri ya. Iya. Dan ternyata bukan kita sendiri yang menyimpan, bahkan takutnya diakui sama pihak-pihak tertentu. Harapan kami untuk setelah simpan cetak karya rekam ini untuk semua yang menghasilkan karya anak bangsa ini untuk dilestarikan di perpustakaan. Tapi khusus untuk media sendiri Bu, mungkin apakah sudah ada yang kerap memberikan datanya untuk disimpan? Sudah ada beberapa, tetapi terus terang aja kami di Perpustakaan Nasional kalau kita lihat ya karya yang dihasilkan anak bangsa itu ternyata luar biasa loh 1 tahun. Banyak ya? Banyak sekali permintaan nomor ISBN-nya. Saya udah lama nggak update nih, kurang lebih ada 100.000 untuk 1 tahun ya untuk kalau itu kan otomatis buku yang diterbitkan, belum buku yang tidak pakai ISBN. Iya. Kemudian itu yang untuk tercetak, belum lagi yang karya-karya ya terus terang aja di Perpustakaan Nasional untuk karya rekam khususnya film, karya rekam suara. Oh, video juga bisa? Iya, itu kan ada karya rekam film, suara memang kita sangat terbatas. Iya. Sangat terbatas sekali untuk penyimpanan, tapi kalau cetak oke, kalau digital udah buku-buku digital udah oke. Nah, yang memang untuk karya-karya film itu kan membutuhkan storage yang tinggi ya. Nah, kalau untuk karya musik kita pernah kerjasama dengan Asiri, di mana setiap akan di sana ada nomor ya, pemberian nomor itu otomatis tersimpan di storage kami. Tapi kan sebenarnya karya-karya musik yang lama sekali itu suatu saat kan hilang. Iya. Sampai sekarang kayak
Pos Plus apa kan Iya. kita sangat susah mencarinya. Kemudian belum film-film ya yang dari awal dan sebagainya ini yang memang menjadi perhatian pemerintah sebenarnya, apakah memang ada penekanan untuk pelestarian karya rekam khususnya untuk film dan musik ini yang memang belum dilakukan dengan baik. Kalau untuk karya cetak dan sebagainya sudah alhamdulillah sudah. Langkah-langkahnya seperti apa Bu bagi perorangan maupun lembaga yang pengen memaksimalkan fasilitas ini? Sebenarnya sasaran SSKCKR itu kan tidak ke perorangannya tapi ke penerbitnya. Jadi penerbitnya untuk menyerahkan seperti apa yang sudah diterbitkan dia ke Perpustakaan Nasional. Nah, tadi memang beberapa langkah kita sudah melakukan kerjasama pendekatan dengan TVRI. Itu kan juga banyak rekaman-rekaman dan sebagainya. Dia pun juga bingung untuk menyimpannya juga. Tapi kan sekarang harusnya dialih mediakan di storage yang besar dan sebagainya. Ini juga PR kami. Kemudian seperti karya film banyak kita juga film yang dulu-dulu yang lama-lama itu juga kita khususnya juga film sejarah biasanya kan perjuangan itu kan. Sebenarnya tidak hanya sejarah, semua film yang dihasilkan di Indonesia dan tentang Indonesia di luar tuh ya harus kita simpan. Iya betul. Iya, nah kalau kita lihat di negara-negara maju, mereka ada badan sendiri yang kayak di Jepang, kayak TV Jepangnya itu menyimpan semua karya-karya film dan sebagainya. Lah harapan saya antara sebenarnya BUMN ini. Wah, kita lagi nih Bu. Untuk itu kita ngobrol di sini kan Bu. Tapi itu sebenarnya kolaborasi yang menarik Bu. Kalau mengingat nantinya kan database ini kan akan menjadi sesuatu yang sangat berguna gitu. Ketika saat ini mungkin belum terfikirkan ya, tapi 5-10 tahun lagi baru sadar tuh, ya data kita kemarin kemana ya, gitu, seperti itu. Ketika ada kolaborasi seperti ini dan ternyata Perpusnas memiliki fasilitas SSKCKR yang cukup memberikan garansi keamanan dan penyimpanan, ini cukup baik untuk kemajuan ke depan untuk pelestarian. Kalau kita dilihat di negara-negara berkembang itu kayak di Jepang, dia menyerahkan 5 atau 8 karya yang dihasilkan setiap penerbit itu luar biasa, karena dia sadar bahwa perpustakaan inilah yang nantinya akan melestarikan gitu loh. Jadi kalau tempat kita kan 1 judul buku 2 eksemplar yang kita simpan di Perpustakaan Nasional. Kalau karya rekamnya ya 1 kopi karya rekam disimpan di Perpustakaan Nasional. Ini yang saya pernah ketemu sama teman-teman dari media, Bapak, apakah surat kabar yang dulu-dulu tuh masih ada enggak? Kan sekarang udah banyak ya surat kabar yang itu. Dia ada apa enggak ya? Nah itulah karena kemarin tidak punya kesadaran bahwa harus dilestarikan di perpustakaan gitu loh. Kalau untuk perlindungannya data sendiri, Perpusnas seperti apa Bu? Saya tidak begitu paham, tapi insya Allah memang kita tetap punya tanggung jawab untuk melakukan itu. Jadi ada kayak yang digital ada 3 lapis yang memang perlindungannya. Kayak cetak memang kita dengan ilmu perpustakaan harus ada preservasinya, bagaimana fumigasi dan sebagainya itu tetap kita laksanakan. Kan khususnya ini kan bisa dinikmati kalau nantinya kan oleh anak-anak ketika dia udah dewasa dan dia belum tahu masa-masa seperti ini. Nah, manfaat literasi untuk anak-anak kan cukup besar harusnya kan. Nah, ini apakah ada pendapat dari Ibu nih mengenai literasi anak itu saat ini seperti apa? Nah, kalau kita lihat literasi anak itu kan sekarang anak masih banyak yang pegang HP ya Mas. Makanya sebenarnya dengan hadirnya Ipusnas ini di mana di dalam situ banyak buku-buku tentang anak, harapan kami memang kami ingin melakukan kerjasama dengan para sekolah, terutama seperti guru-guru bahasa Indonesia, bagaimana dia bisa maksud kami memberikan satu tugas untuk menggunakan Ipusnas. Jadi contohnya ayo ada PR bahwa untuk membuat ringkasan terkait dengan maling kundang yang ada di Ipusnas kami. Nah ini kan selain anak itu melihat gadget untuk mainan, tapi ada tugas di situ juga seperti itu. Nah itulah sebenarnya ya tadi katakan kolaborasi itu sangat dipentingkan. Dan kami memang sudah ada PKS dengan Kemendikbud, dan kemarin kita juga sudah membuat si Kemendikbud Bu Sestamen sudah membuat sekjennya membuat surat edaran terkait dengan ayo saling memanfaatkan yang ada di perpustakaan seperti Ipusnas yang ada di Dikbud untuk dipakai oleh masyarakat luas dan setidaknya anak-anak kita. Berarti itu untuk memberi ini Bu istilahnya
promosi kepada mungkin penulis atau penerbit yang banyak membuat konten mengenai anak-anak ini, ternyata kalau bisa berkolaborasi dengan Perpusnas banyak fasilitas yang bisa didapatkan. Dan itu tambah satu lagi, yang Ipusnas itu sebenarnya kalau kita masuk di situ, kita baca, kita bisa ngomentarin di buku ini, nanti gitu. Sesama yang baca juga buku bisa ini, ada reviewnya berarti ya? Ada review, ada komentarnya dan sebagainya, nanti saling kelompok yang membaca buku ini. Nah, makanya tadinya penerbit waktu kita menunjukkan Ipusnas sedikit, aduh nanti nggak ada yang beli buku saya dong kalau masuk ke situ. Kalau masuk ke situ kan, karena udah baca di situ ternyata karena antriannya panjang, itu beberapa orang setelah baca di situ, aku tertarik deh, malah banyak yang beli. Jadi akhir tahun ini penerbit sudah merasakan bahwa sebenarnya dengan adanya Ipusnas dan perpustakaan digital itu tidak mematikan dia. Betul. Tapi malah justru mempromosikan dia sehingga dia nanti bisa pemustaka atau masyarakat bisa langsung ke penerbitnya. Ternyata saya mau beli, ternyata saya baca kemarin kurang puas dan sebagainya karena antriannya panjang dan sebagainya. Gitu. Oh, ternyata bagi penerbit sendiri pada awalnya berpikiran itu bisa menjadi istilahnya spill atau bocoran buat produknya, akhirnya takut nanti nggak ada yang beli ternyata jadi nggak beli, tapi ternyata memiliki dampaknya itu lebih positif ya ketika dia bekerja sama, salah satunya karyanya ditampilkan di Ipusnas. Kalau koleksinya anak-anak sendiri untuk di Perpusnas, apakah memiliki cukup banyak Bu koleksinya? Lumayan banyak karena kita memang setiap tahun pasti ada penambahan dan itu ada di lantai 7, jadi lantai sendiri, satu ruangan sendiri, di situ ada kita buat nuansanya anak-anak senang lah di sana, bisa bacanya di pojok di mana dan sebagainya, bisa sambil bermain dan sebagainya, dan biasanya ada storytelling, ada yang pemustaka yang akan membimbing untuk ada untuk membacakan. Bisa dititipin anak juga nggak Bu di situ? Nanti saya manfaatin gratis-gratisan itu semua. Berarti memang ada pustakawan yang memang dia ini ya memahami karakter-karakter anak dan buku anak yang sesuai. Gitu. Ini sebenarnya salah satu cara Perpusnas mulai dekat ke masyarakat ya. Dan ini belum banyak tahu Bu. Saya baru tahu ternyata ada fasilitas seperti itu. Ada hal apa lagi Bu yang mungkin bisa dipromosikan untuk Sobat Antara yang khususnya buat keluarga yang pengen menghabiskan waktu ketika weekend di Perpusnas dan membawa anak itu nggak usah khawatir karena banyak koleksinya. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Makanya masyarakat ayo beramai-ramai datang ke perpustakaan kami di depan Monas ya. Kalau di Salemba itu untuk administrasi. Jadi depan Monas untuk membawa satu keluarga, karena kita punya untuk yang lansia nih, untuk neneknya ada sendiri ruangannya untuk baca-baca buku di sana. Kemudian untuk anak-anak ada mainan-mainannya ada sendiri. Kemudian untuk orang tuanya apakah dia senang dengan resep dan sebagainya, ada semua di tempat kami. Yang musik tadi katakan ada radio juga kita di perpustakaan. Jadi dan semua adalah gratis, terus untuk ada ruang-ruangan kecil untuk diskusi. Itu ada juga, tidak berbayar. Datang sana, lapor kepada petugas di sana, akan memakai kapan dan sebagainya, silahkan. Semuanya tidak berbayar. Baik, terima kasih Bu. Ternyata Perpusnas memiliki banyak fasilitas yang harusnya masyarakat bisa memanfaatkan ini untuk menjadi salah satu alternatif ketika weekend mungkin. Dan destinasi wisata. Betul, dan itu bisa menjadi masyarakat lebih dekat lagi dengan buku dan literasi lainnya. Demikian Sobat Antara, obrolan kita mengenai dunia literasi, khususnya mengenai apa itu Perpusnas yang sedang dikerjakan dan dikembangkan. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi pilihan bagi Sobat Antara untuk menghabiskan waktunya atau mencari sesuatu, ternyata informasinya bisa ditemukan dengan mudah di Perpusnas. Nantikan berita baik selanjutnya di antaranews.com dan podcast Antara di YouTube Antara TV, Spotify Podcast Antara, dan Noise di Podcast Antara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Salam literasi. Oh, gini. Salam literasi.